Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman pemilih dan juga teman-teman partai politik, selamat berjumpa kembali dengan kami di podcast konferensinya KPU Kabupaten Bogor sebagai sarana KPU Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu khususnya di Kabupaten Bogor dalam rangka pemilihan tahun 2024. Nah, kita tahu bahwa dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ini adalah tahapan penyampaian ataupun pendaftaran bakal calon anggota DPRD untuk Kabupaten Bogor. Nah, dalam hal ini kami Kabupaten Bogor memberikan kesempatan kepada semua teman-teman partai politik, dalam hal ini pimpinannya yaitu ketua dan sekretaris, untuk bisa hadir ataupun menjadi pembicara lah, menjadi narasumber di dalam podcast forumnya KPU Kabupaten Bogor. Selamat siang ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Eli Rahmat Yasin. Ya. Ibu adalah Ketua DPC Partai Persatuan Kabupaten Bogor. Ibu juga anggota DPR RI fraksi P3 ya. Didampingi oleh Bapak Yusef Supratman. Bapak berarti sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor. Oke, sekali lagi selamat datang di acara podcast KPU Kabupaten Bogor, Ibu Bapak. Ini kelihatannya wajahnya sumringah nih kan. Mudah-mudahan alamat baik ya. Amin. Saya ingin tanyakan yang pertama adalah jumlah caleg yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan Bogor khususnya untuk DPRD Kabupaten Bogor. Kita tahu ada 55 kursi di Bogor, terdiri dari 6 dapil. Berapa jumlah caleg yang didaftarkan? Termasuk di dalamnya pemenuhan 30% kota perempuan. Silakan. Ya, terima kasih. Jumlah caleg artinya sesuai dengan yang kuota yang dibutuhkan. Itu dapil 1 sampai dapil 6 berjumlah 55 orang ya. Dan untuk kota perempuan, alhamdulillah sudah terpenuhi, bahkan melebihi dari 30%. Jadi ada 33%. Dan barusan sudah diterima, artinya lengkap dan diterima. Kita daftar ke KPU, artinya sudah sesuai. Ya. Tidak ada perbaikan lagi, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Iya. Kira-kira ketika rekrutmen calon perempuan ya, suka ada kesulitan tidak teman-teman ketiga? Iya. Ya, untuk caleg perempuan khususnya itu memang kita ada kesulitan karena memang agak susah ya, perempuan yang memang dia suka berpolitik gitu. Yeah. Jadi memang ada sedikit kesulitan, tapi begitu kita berbicara, kita bergabung, malah kemarin ada kelebihan gitu. Ada di satu dapil yang melebihi kuota yang dibutuhkan, baik itu yang laki maupun perempuan. Akhirnya kami harus seleksi kembali gitu sampai secukupnya kuota perempuan. Memang mungkin sama semua partai untuk caleg perempuan itu ada kesulitan. Sering terjadi ya. Yeah. Baik, next. Tentunya sebagai partai politik peserta pemilu ya, P3 ini pasti memiliki target dong ya, pasti ya. Baik itu target untuk DPR RI, untuk DPRD provinsi, dan tentunya untuk DPRD Kabupaten Bogor. Berapa itu target perolehan kursi lah? Dari mulai DPR RI, provinsi sampai dengan DPRD Kabupaten Bogor. Tentunya kita setiap periode itu menginginkan target itu lebih ya, ada peningkatan lah gitu. Ya kalau kemarin DPR RI 1 ya sekarang berharap minimal 2 lah untuk provinsi juga. Dan untuk DPRD Kabupaten Bogor ya target kita sekarang itu 9 sampai 10 kursi. Itu yang bisa realistis lah. Ya, jadi sekitar 9 sampai 10 kursi. Oke, Pak Ustadz bisa. Ya, jadi target realistis Pak, karena kami juga melihat statistik kami kemarin ya, pada saat kemarin seharusnya 8 kursi kita, hanya selisihnya sedikit. Dengan Senliga ini kan antara sisa suara yang orang lain dengan kita dibagi 2 aja masih jauh gitu ya. Contoh misalkan di dapil 6 kita dapat 61.000, sedangkan sisa yang terakhir hanya 22.000, kita hanya kalah 2.000. Karena Senliga ini ya, mudah-mudahan dengan target yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat maupun kami di kabupaten ini 9 sampai 10 kursi adalah realistis, bukan 9 sampai 10 ya, minimal 9 ya, mudah-mudahan bisa sampai 12.
Berarti ada satu dapil yang targetnya 2 kursi ya untuk DPRD. Ada beberapa dapil. Ada yang 1 kursi. Contoh dapil 4. Apapun ngomong apapun juga partai manapun juga untuk 2 kursi bisa dikatakan mustahil lah. Ya. Dengan 7 kursi dengan suara partainya besar-besar masih untung kalau ada istilah orang bintang gitu ya. Orang bintang yang nyalek di situ bintang-bintang semua sehingga kontestan jadi luar biasa gitu. Oke. Bisa disampaikan Bapak atau Ibu profil caleg ini, baik itu ya bisa disebutkan juga pendidikannya gitu ya, mulai latar belakang profesinya, caleg-caleg yang diusung oleh Partai Persatuan Pemilih Kabupaten Bogor. Ya, sebagian besar itu profil calegnya pendidikannya S1 gitu. Yeah. Ada juga yang beberapa SMA gitu. Tapi ada juga beberapa persen yang sudah S2 dan sebagainya. Tapi yang sebagian besar itu S1. Oke, dari sisi pendidikan, dari sisi ini apa? Profesinya gitu ya. Ada yang kepala desa aktif. Kepala desa aktif. Ada harus mengundurkan diri itu ya, ada juga yang dari mantan pejabat. Mantan birokrat. Tapi petahana tetap semuanya masih dicalonkan ya. Kecuali 2 orang yang petahana Kabupaten Bogor naik ke provinsi. Jadi semua dari mulai pengusaha, birokrat, mantan birokrat ya, kepala desa, lawyer, ustazah, ustaz, berbagai profesi lah. Otomatis ya kalau di kita ini kan masyarakatnya heterogen, ya harus semua pilihannya pun harus bervariatif gitu ya. Iya, seperti itu. Selanjutnya kan ini ada nih sekarang yang sedang lagi hangat juga nih dibicarakan ya, terkait dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Atau tertunda. Iya, bisa jadi. Kalau tertunda itu saya yakin itu hanya isu ya. Sudah lewat. Yang sudah lewat, sudah pasti 14 Februari 2024 jadi tidak akan ada tertunda lagi. Ini bagaimana ya teman-teman di Partai Persatuan Pembangunan menyikapi kemungkinan adanya terbuka dan tertutup ini? Ya, katakanlah kalau bisa ya siap apa enggak nih kalau kita berubah misalnya sistemnya seperti itu. Kalau kita udah sepakat ya Bu ya, mau tertutup, mau terbuka kita sudah siap. Okay. Nah, semua kader sudah disampaikan bahwa kader juga berjuang untuk partai, ya, untuk partai dulu lah. Okay. Ya, kemudian nanti untuk pribadinya itu lain cerita. Itu loyalitas ya. Loyalitas partai. Pada partai. Ya, bagaimana partai bisa besar dulu. Gitu. Okay. Dan ya semua juga mereka juga sudah mengamati ini terbuka atau tertutup gitu, artinya mereka yang mendaftar artinya sudah menyiapkan diri apakah itu nanti akan terbuka atau tertutup. Jadi pertanyaannya menurut KPU terbuka tertutup? Kalau kita kan nanti mengikuti amanah undang-undang gitu ya. Ketika gugatan terhadap Undang-Undang 7/2017 ini tidak dikabulkan dan menetapkan tetap kita siap. Ya. Kalau kita kan ya semua harus seperti itu ya, partai politik juga sama gitu. Tadi kan ada target ya. Ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan ini dalam rangka memenuhi pencapaian target tadi seperti apa? Satu aja Bu, kita sudah mempersiapkan seluruh saksi di TPS. Yang lainnya bocoran nanti. Yang lain nggak boleh. Yang penting kami sudah menyiapkan saksi di tiap-tiap TPS. Dan sudah melakukan pelatihan juga kepada para saksi. Sekarang itu harus menyediakan di Kabupaten Bogor 15.224 saksi ya. 30.500 karena 2 orang saksi. Oh iya betul ya. Biasanya kan harus ada yang menggantikan juga ya, jika harus ada 2 orang. Dan kita udah per kecamatan melakukan pelatihan untuk saksi. Mudah-mudahan juga Bu KPU-nya mendorong juga dana partai politik itu supaya besar. Ya, supaya untuk saksi juga. Ini Ibu Pak. Iya, DPR. Sama KPU dengan DPR. Fraksi-fraksi di DPR yang mendorong. Oke. Harapan dari Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan berjalannya pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Silakan. Ya harapan saya ini pemilunya berjalan lancar sesuai harapan dan juga perolehan suara gitu, perolehan kursi tentunya juga sesuai harapan, dan harapan yang paling besar karena saya di DPR RI artinya apa yang menjadi isu masyarakat P3 tidak masuk parliamentary threshold itu tidak terjadi.
ya, karena memang ini juga isu-isu seperti ini selalu terjadi di setiap pileg gitu ya, setiap periode itu terjadi seperti itu. P3 tidak masuk PT karena di bawah 4%, tapi pada kenyataannya itu justru membuat kita lebih bersemangat untuk bagaimana mengejar peralihan suara P3, dan akhirnya isu itu tidak terbukti, dan ketika itu selalu ada lah di Indonesia ini masih menjadi partai yang legendaris. Tambahan mungkin ya, bagi pelaksana KPU maupun Bawaslu ada di tengah-tengah ya, supaya tidak, dan Bawaslu juga harus tegas juga terhadap birokrat yang dilarang praktis, harus juga ditegakkan aturan itu ya. Seperti kepala desa tidak boleh ini, tidak boleh itu, juga harus ditegakkan ya. Itu juga pengamanan suara juga harus jelas, karena mudah-mudahan sekarang perolehan suara yang sudah dapat TPS langsung ke KPU ya. Kecurigaan partai terhadap KPU sudah tidak ada lagi. Harapan kami itu. Khusus nih untuk KPU nih, kesan dan pesannya nih, apa selama ini pelayanan kami seperti apa gitu, untuk KPU Kabupaten Bogor. Sementara ini kan kami menganggap KPU sudah bagus dan baik ya, karena LO yang kami buat selalu tidak bermasalah lah ya, waktunya juga selalu ada, mungkin itu.